bab apa? Kitab At-Targhib At-Tarhib. Berkata Ibnu Hajar di dalam kitabnya, kita sudah sampai kepada bab At-Targhibu fi an-nafaqati fi sabilillah wa fi 'amalil khairi kullihi wa fadli tajhizil ghuzati wa khalfihim fi ahlihim bil khairi. Ini bab himbauan untuk mengeluarkan nafkah atau biaya rizki kita di jalan Allah. Kalau ada peperangan, jangan ragu kita untuk mengeluarkan rizki kita. Nah, kalau ini masih ada seperti beberapa waktu yang lalu Palestina, kita perlu mengeluarkan fi sabilillah. Wa fadli tajhizil ghuzati, dan juga keutamaan orang yang menyiapkan pasukan. Gambarannya adalah Anda orang kaya, mungkin tidak mampu untuk berperang karena umur sudah sepuh dan lainnya. Anda punya kekayaan, Anda membiayai pasukan yang akan berperang. Ada keutamaan bagi Anda. Wa khalfihim fi ahlihim bil khairi, atau Anda cari mana pasukan-pasukan yang saat ini berperang. Keluarganya akan aku jamin. Menjamin keluarganya, mengurusi keluarganya. Itu sama seperti perang di jalan Allah. Mengurusi keluarga orang yang lagi berjihad di jalan Allah. Ini banyak riwayat tentang hal itu. Kalau Rasulullah SAW bersabda, an Khuraim bin Fatik radhiyallahu ta'ala dari Khuraim bin Fatik beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa nafaqatan, barang siapa menginfakkan, mengeluarkan nafkah hartanya fi sabilillahi, di jalan Allah, kutibat bi sab'i mi'ati dhifin, akan dilipat gandakan menjadi 700. Artinya sebuah keutamaan. 1 juta menjadi 700 juta. Kurang lebih itulah gambaran sederhananya. Artinya menunjukkan bahwasanya pahalanya sangat besar. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, ini hadis lain, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man jahhaza ghazian, barang siapa menyiapkan pasukan perang, menyiapkan seorang, membiayai orang untuk perang. Akhirnya kamu, ada orang berkata, saya pengen perang tapi tidak punya apa-apa, aku biayai kau, aku kasih pedang, aku kasih senjata, aku kasih ilmu, aku kasih, pokoknya nyiapkan. Faqad ghaza, seperti orang yang telah berperang. Wa man khalafa ghazian, barang siapa yang menjadi pengganti orang berperang di keluarganya. Maksudnya ada orang perang, lalu kita menggantikan posisi dia di keluarganya, nyukupi nafkahnya, pembiayaan keluarganya. Fi ahli bi khairin, dengan kebaikan, faqad ghaza, seperti orang yang jihad. Sama, kita membiayai anak-anaknya, keluarganya, seperti jihad di jalan Allah. Artinya betul ini adalah satu kerjasama yang baik. Jangan sampai berperang, mungkin ada seorang pemberani tapi fakir. Kalau dia perang, keluarganya akan berantakan. Tapi kalau tidak perang, bagaimana? Islam harus dibela. Maka dia berperang di rumah, keluarganya pas-pasan. Maka kalau kita mencukupinya keluarganya, maka kita seperti orang yang berperang. Kerjasama yang baik. Wali Ibnu Hibban, dalam Ibnu Hibban disebutkan, kataballahu law mithla ajrihi hatta annahu la yanqusu min ajril ghazi syai'un. Disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya orang yang membiayai keluarga orang yang lagi berperang, dia mendapatkan pahala perang utuh dan tidak kurang sedikit pun. Utuh dan tidak kurang sedikit pun. Wa akhrajat Tabrani fil Awsat hadits Zaid bin Thabit kal awal. Lakin qala Imam Tabrani ada tambahannya, falahu mithlu ajrihi, orang yang membiayai keluarga yang berperang tadi mendapatkan pahala seperti yang berperang. Kurang lebih maknanya sama dengan sebelumnya, hanya redaksinya berbeda. Kemudian kita tambah satu lagi sebelum kita lanjutkan. Ada ribat fisabilillah. Ribat fisabilillah ini maknanya apa? Bermacam-macam makna. Satu, ribat fisabilillah, ada orang yang menjaga tempat yang lagi tidak aman, yang bakal mungkin jadi serangan lawan. Atau pintu untuk masuknya lawan. Di gerbang-gerbang, tapal batas dan sebagainya. Ribat. Satu. Atau ribat itu orang yang
menyiapkan dirinya di rumah sendiri, padahal bukan di peperangan, tapi dia punya persiapan untuk berperang. Jadi siaga dalam perang sih menyiapkan di rumahnya. Mungkin setiap pagi mengasah pedangnya, atau setiap hari sambil masih makan kudanya. Jadi berpikirlah ini loh. Ini seperti ribat. Maka kita harus berpikir. Bukan kita disuruh berperang, akan tapi bagaimana menjaga agama, menjaga umat ini. Dan ini mungkin rohnya, ini makna daripada ribat ini harus kita hadirkan dengan makna baru hari ini. Supaya kita tidak hayalnya perang di mana, perang di mana. Palestina nggak mungkin boleh kita keluar. Negara kan ada aturannya dan sebagainya. Nah ini kita perlu maknai ribat ini lebih luas. Sebetulnya kalau kita bidik, Nabi itu mengajari cemburu kita. Jangan sampai kita cuek dengan keadaan kaum muslimin dimanapun berada. Itu ribat. Jadi biarpun di rumah kita melihara kuda, ingat sambil mengelus nasihatnya. Ubun-ubun kuda yang penuh berkah disabdakan Nabi, ubun-ubunnya penuh berkah. Dia mengusap ubun-ubunnya sambil ngasih makan. Semua jadi pahala seperti orang jihad di jalan Allah. Sampai Nabi mengingatkan semua yang menjadikan kita kuat kalau niatkan jihad seperti jihad. Maka diajari untuk main panah. Main panah niatnya adalah untuk agar umat Islam itu kuat. Renang dan sebagainya. Termasuk hari ini kita terjemahkan bela diri. Boleh kita melatih diri kita untuk menjadi kuat. Diniatkan untuk membela agama. Jadi bahasanya perperang itu apa? Untuk menjaga umat ini daripada serangan orang yang ingin mengganggunya. Dan ini harus kita pelebar makna ini. Ribat ini. Agar hidup kita bangun tidur adalah memikirkan menjaga umat. Bangun tidur, mau tidur masih ingat berdoa. Semoga umat terjaga. Lalu kita berpikir, apa yang harus aku lakukan agar umat ini terjaga? Ini, makanya kalau orang bangun pondok begini ini atau ngurusi santri, bukan hanya sekedar mengingat rendah. Ini menjaga umat harus diniatkan. Jihad. Anda yang berderma, membantu pondok pesantren, diniatkan bahwasanya ini untuk menjaga umat daripada gangguan lawan. Urusan akidah. Urusan pemikiran. Niat. Nah itu ribat itu berpikir bagaimana kita menjaga umat. Itu loh, ribat itu. Menghadirkan dalam dirinya kesadaran bahasanya aku harus menjaga umat. Sehingga sampai urusan kuda. Nah itu. Ternyata Nabi menyebutkan kuda itu ada 3 model. Orang punya kuda, satu memang untuk jihad, istimewa. Yang kedua, ya hanya untuk kepentingan riwa-riwi, itu sah yang kedua. Cuman pahalanya tidak seperti yang pertama. Yang ketiga untuk sombong-sombongan, sengsara dia. Jadi orang punya kuda pun ada 3 model. Ada hadis nanti disebutkan. Ada orang punya kuda itu, ada memiliki kuda, tujuannya adalah untuk jihad. Biarpun nggak ada perang, sudah bukan urusanmu perang. Yang penting niat di hati bahwasanya saya ingin membela umat Nabi Muhammad dengan kudaku, dengan kekuatanku. Termasuk Anda bangun bisnis yang hebat untuk menjadi seorang mukmin al-gawi yang ahabbu ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah. Boleh menjadi seorang mukmin yang kuat. Saya ingin membangun bisnis saya, tapi terlintas di atas agar Islam dipercaya. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tidak direndahkan. Islam tidak bikin main-main. Biarpun belum sukses Anda sudah mendapatkan pahala. Jadi yang perlu dihadirkan adalah makna ini. Rohnya, spirit jihadnya itu. Spirit membela umat. Jangan dimaknai jihad membuat kerusakan. Oh, tidak. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa adanya peperangan di dalam Islam adalah untuk membela. Membela bumi pertiwi, membela agama atau undang-undang, membela bangsa. Jadi penodaan terhadap inilah maka disyariatkan perang. Jadi untuk membela, bukan kita langsung datang penjajah, nggak ada Islam mengajarkan semacam itu. Nembak sana nggak ada dalam Islam. Islam membela. Termasuk di negeri kita, mujahid semuanya. Kenapa? Dijajah negeri kita. Ada orang ingin menodai bumi pertiwi. Menindas rakyat, kita perang. Dan begitu dalam perang dalam Islam itu. Nah, sehingga kadang itu orang itu kan melihat dengan kacamata masing-masing. Di luar Islam itu melihat Islam perang-perang itu mengatakan Islam hidupnya dengan perang. Karena perang menurut mereka itu kejahatan. Perang itu yang jajah. Perang itu yang buat kerusakan, makanya kacamatanya untuk melihat Islam. Sehingga apa? Lihat dalam Islam perang. Sampai makanan Nabi Muhammad mulai perang. Apa itu perang? Ghanimah, wah pahalanya disanjung. Memang rakyat suruh perang semuanya. Beda dong. Di dalam Islam peperangan diadakan untuk menjaga. Tapi kalau di luar sana perang diadakan untuk ekspansi, untuk penjajahan, untuk mengambil negara, untuk mengambil. Dan pengalaman negeri ini bagaimana kisah? Kan begitu. Berapa tahun kita dijajah? Kan begitu. Terus kita suruh tidur. Baru bangkit pahlawan-pahlawan negeri ini. Mereka tuh jihad ya seperti itu.
Jadi kalau kacamatanya di luar Islam akan melihat, wah Islam kok dikit, ayo jihad banyak. Ini lihat, bab perang saja gak selesai-selesai. Akan tapi kita kan sudah tahu perang di dalam Islam itu bagaimana sih caranya. Dan harus komando dari imam, imamul a'zam, imamah uzma, imam yakni imam tertinggi, presiden yang menyerukan atau yang menggantikan pemerintahan atau raja atau. Jadi tidak boleh setiap orang ngajak perang, kelompok ini ngajak perang, nggak boleh ngajak perang melawan orang kafir, nggak bisa. Harus berhitung dulu dari imam-imam yang punya imamah uzma, presiden atau itu berhitung. Kita mampu atau tidak, kekuatan kita sudah siap belum, baru berperang membela negeri ini. Bukan setiap orang menyeru peperangan. Jadi indah di dalam Islam. Baik. Nah, ribat ini harus kita maknai lebih luas lagi. Yang penting hadirkan spirit, semangat untuk membela umat. Dan kita baca, tidak baca seterusnya, kita perlu kepada makna saja. Mungkin kita keutamaannya dulu. Hadis berikutnya ini. Ribatu yaumin fisabilillah khair minad dunya wa ma fiha. Ribat yaum, kalau Anda menyiapkan diri untuk menjaga umat sehari saja, berpikir sehari lebih bagus daripada dunia seisinya. Atau Anda yang lagi berjaga-jaga, hei para pasukan, menjaga tapal batas negeri yang bakal diganggu oleh lawan, sehari saja menjaga, itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Termasuk Anda di rumah itu, lihat, ngurusi kuda, main pedang, main panah, dan sebagainya. Hanya pikirannya untuk jaga umat. Sehari lebih bagus daripada dunia seisinya. Artinya itu yang harus kita hadirkan, kesadaran untuk menjaga umat, menjaga bangsa. Hadis selanjutnya adalah, ribatu yaumin walalatin khair min siyami syahrin wa qiyami. Kalau orang sehari saja memikirkan tentang sebuah perjuangan tadi, menyiapkan perjuangan, maka itu lebih bagus daripada puasa sebulan. Malamnya enggak tidur, sholat, siangnya puasa, ibadah tok. Masih kalah dengan sehari kita merenungkan, merencanakan sebuah peperangan. Menjaga umat tadi. Wa in mata fihi jara alaihi amalu. Kalau dia mati di saat dia menjaga tapal batas tadi, enggak di medan laga, kok mati di situ, maka akan mengalir pahalanya. Alladzi kana ya'mal, maka terus pahala mengalir. Sehingga kalau orang sholat, melakukan sholat, mati selesai sholatnya. Akan tapi kalau ini tidak, akan dicatat terus mengalir pahalanya. Pahala orang jihad di jalan Allah. Wa ujri alaihi rizquhu, dan dia mendapatkan rizki. Artinya kabar gembira kalau mati syahid. Kan disebut tahsabanal ladzina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, kan begitu bahasanya. Orang mati syahid itu bukan mati, dia mendapatkan rizki dari Allah di alam barzah. Mendapatkan rizki yang khusus. Semuanya orang beriman dapatkan rizki. Tapi kalau sudah disebutkan oleh Allah dengan sebutan khusus, tentu rizki yang khusus. Seperti apa? Nanti. Yang mendapatkan, semoga kita mendapatkan syahid. Syahid kan tidak harus perang di medan laga. Syahid macam-macam, orang mati syahid. Aktsaru syuhada'i ummati ashabul furs. Banyak orang mati syahid dari umatku itu di atas kasur. Berarti ya itu tadi, yang pikirannya selalu berjuang. Mungkin ada seorang kaya raya. Lagi sakit, mikirkan gimana perjuangan pesantren. Agar anak-anak hebat menjadi mufti-mufti, menjadi penegak syariat, gimana pokoknya. Lagi ngomong sama istri, ya Allah, harus berhasil, harus mati, dicabut nyawanya. Syahid dia seperti orang medan laga, ribat. Makanya kalau ngomong itu bicara perjuangan saja. Jangan-jangan aneh-aneh, ngomongin artis aneh apa, ngomongin pejabat apa, nggak perlu ngomongin itu. Kita ngomongin perjuangan, gimana madrasah di samping rumah kita, gimana pondok itu, gimana masjid agar makmur, TPQ kok sepi, gimana. Itu ribat. Ini kita rubah. Seandainya kita mati, dia pengalir pahalanya. Wa amina minal fattani, dan aman dari fitnah. Fitnah itu apa? Ujian di alam barzah. Ada pertanyaan, sebagian ada tafsir hadis lain lagi, di alam barzahnya ada malaikat munkar nakir, maka dia aman. Artinya, orang yang bakal tidak pernah takut, tidak pernah gentar di saat ditanya oleh malaikat munkar nakir. Ya sudah, Allah jadikan dia tidak takut. Dia ngerti ini hamba Allah seperti aku kok. Silahkan tanya. Siapa takut? Aku tahu. Saya syahid. Sehingga kayak dialog. Makanya ketemu dengan malaikat munkar nakir seperti sapaan. Kita seperti bertamu disapa. Ahlan wa sahlan. Siapa Tuhanmu? Allah. Selesai. Oh ya. Ini adalah aman dari fitnah. Ini hadis selanjutnya adalah wa bu'itsa yaumil qiyamati syahidan, dan dibangkitkan bersama golongan orang-orang mati syahid. Kita selesaikan dulu masalah ribat, kita sempurnakan. Hadisnya yang lain bunyi gini. Kullu mayyitin yukhtamu
ala amalihi illal murabit. Orang meninggal dunia itu, setiap orang meninggal ditutup dengan amalnya. Maksudnya amalnya berhenti. Orang sholat mati, sholatnya nggak ada. Ibadah puasa ya sudah, kalau sudah meninggal nggak ada puasa lagi. Nggak ada istilahnya puasanya berjalan lagi, nggak ada. Kalau kemarin puasa, hari ini mati, nggak ada pahala puasa kemarin lalu ngalir terus. Nggak ada pahala kemarin ada yang didapat, selesai, alhamdulillah. Tapi kalau murabit, illal murabit, kecuali orang yang tadi murabit, orang menjaga di tempat untuk menjaga bangsa atau berpikir menyiapkan perjuangan untuk menjaga umat. Yang fa'innahu yunma, lah amalnya terus berkembang. Tidak putus, sudah meninggal terus berkembang. Lahu amalu la yaumil kiamat, sampai hari kiamat terus berkembang. Wa ya'man fitnatil qabri, lah ini akan aman dari fitnah kubur. Yang ditakutkan di alam kubur sudah tidak ada lagi. Orang mati syahid mendapatkan kenikmatan. Yang beda bukan kenikmatan orang-orang biasa. Orang biasa, orang beriman dapat kenikmatan. Orang mati syahid adalah jurzakun, diberi rizki yang khusus oleh Allah. Dan riwayat lain adalah ditambahkan Ibnu Hajar bicara jihad itu banyak kisah, banyak ada banyak makna jihad. Lalu beliau tiba-tiba masukkan hadis yang tidak ada hubungannya dengan peperangan, akan tapi perlu jadi bahan renungan. Al-mujahidu man jahada nafsah. Orang jihad yang sesungguhnya adalah memerangi hawa nafsunya. Dan ini yang paling berat, jihad nafsi, jihad akbar. Memerangi hawa nafsu kita yang ngajak melakukan kemaksiatan, kehinaan. Ini adalah kita harus, sehingga dalam dunia agama ibadah kita dan ilmu tasawuf, ilmu bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita. Mujahadah, menjauh dari yang haram. Ini adalah bab beda disebut oleh para ulama dalam ilmu tasawuf. Baik, kita kembali kepada tadi masalah murabit. Lalu apa yang perlu kita hadirkan saat ini? Membiasakan kita itu menghidupkan hati untuk menjaga umat. Palestina sudah berakhir kisah keributan misalnya. Semoga terus aman Palestina. Baik, sekarang di saat Palestina dikempur oleh lawan, apa yang ada di hati Anda? Itu pertanyaan. Bukan Anda hanya sekedar dengar berita. Hari ini hati kita sering mati kok. Mendengar berita pembantaian di Palestina, tidak sedih, tidak terenyuh. Bahkan itu sebagai tontonan. Kalau ada temannya memberi foto, bahasa ini loh, Palestina dibantai. Nge-share di grup. Bukan dia bergegas untuk menolong atau memberikan sesuatu, infak, atau malah dia ngirim. Oh, aku dapat berita foto lebih serem lagi nih. Hanya jor-joran, serem-sereman foto. Hatinya sudah mati. Palestina sampai hari ini perlu bantuan. Setelah itu ada musibah lagi yang ada di mana? Di Sumatera. Loh, di mana hati Anda? Jujur, Anda sudah keluar uang untuk buat mereka. Tanyakan, Anda tidak perlu jawaban hari ini. Itu termasuk, karena apa? Menjaga umat itu sama. Itu musibah dia, kena musibah. Seperti kalau dalam perang diserang lawan, ini adalah kena musibah. Allah beri musibah untuk ngangkat siapa? Untuk ngangkat yang kita ini loh, yang nggak ada musibah itu sadar atau enggak? Jadi makna murabit ini adalah bagaimana menghidupkan hati kita untuk menjaga umat Nabi Muhammad SAW. Jujur, tanyakan hati kecilmu. Anda tidak usah menjawab dengan lisan Anda, akan tapi jujur, apa yang Anda berikan untuk Sumatera? Jujur. Anda beli baju bagus loh. Anda kemarin makan enak di resto mana? Ayo. Mana hati Anda? Ini kita hadirkan, kita hidupkan hati ini. Anda boleh makan enak di sana dengan harga mungkin 500.000 sekali makan dengan anak-anak. Akan tapi, apakah Anda berani menyumbang segitu untuk Palestina atau untuk? Harus ada keseimbangan, Dok. Perlu kejujuran hati dari masing-masing. Sudahlah, kita perlu menghidupkan hati kita. Ini loh, ilmu-ilmu yang dihadirkan Nabi ini, setiap masa bisa difahami dengan cara yang sesuai dengan zamannya. Jangan bicara tentang perang Badar, nggak ada lagi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, nggak ada. Hari ini apa? Menjaga umat. Termasuk Palestina masih berjalan loh ya, mohon maaf. Di samping itu, kita ingin kejayaan umat Nabi Muhammad. Jujur ini. Kalau tetangga Anda jual es, sama susu, sama kerupuk. Kemudian ada susu, ayam, kerupuk, produknya orang yang mendukung, yang menghancurkan Palestina. Kalau Anda masih membeli yang mereka, Anda bukan murabit, hati Anda rusak. Hati-hati.
Jangan dianggap sepele loh ya. Jadi kalau produk itu kan kita bagi dua. Kalau bisa sampai 3. Produk, bagaimana kita membeli produk orang yang memusuhi kita. Ya, produknya orang yang memusuhi kita. Dan ini sudah rahasia umum. Artinya orang sudah tahu bahwasannya mengaku ini produk kami, produk mereka. Setelah itu apa? Bantuan kita untuk, bahkan ada kaum muslimin yang punya perusahaan terbesar di Arab sana juga ada yang membantu Israel dan yang lain sebagainya. Seperti itu misalnya. Membantu, pokoknya pembantaian kepada kaum muslimin. Karena kalau pembantaian itu terjadi di mana-mana. Kepada kaum muslimin. Bukan kita bicara tentang Palestina saja. Nah, produk itu ada 2. Ada satu produk yang kita boleh mengambil dari orang yang musuhi kita untuk bersaing. Sehingga kita boleh mengambil senjata dari mereka untuk berperang melawan mereka. Oke. Kan boleh. Kita tidak punya senjata yang mereka membuat senjata, lalu kita beli kepada mereka. Baik berperang fisik, tembak, bom, rudal, dan sebagainya. Oke. Kalau mereka jual, kita beli boleh. Padahal belinya ke mereka. Karena akan kita hadapkan untuk mempertahankan diri kalau mereka nyerang, kita lawan dengan senjata mereka. Atau alat-alat untuk bersaing seperti, mohon maaf, alat-alat, hari ini kan alat elektronik misalnya, kecanggihan yang dimiliki oleh mereka. Karena dunia media, dunia yang kurang lebih seperti itu, ini kita bersaing juga. Jadi kalau barang-barang yang memang untuk bersaing dengan mereka, boleh kita mengambil dari mereka. Syaratnya memang tujuannya untuk bersaing dengan mereka. Tapi kalau barang-barang yang nggak ada urusannya dengan itu, sudah mutlak nggak boleh Anda membelinya. Susu. Tetangga ada buat susu yang seger enak, hanya gara-gara mahal sedikit Anda tidak membeli. Lebih membeli produk-produk yang diindikasi atau bahkan sudah jelas untuk musuh Islam. Mana iman Anda coba? Ribat itu maknanya, harus paham. Lebih baik Anda haus kalau begitu. Urusan makanan, sehingga kami lebih mengarah pada makanan. Kenapa? Kalau sudah urusan makanan, Indonesia paling hebat membuat makanan. Judulnya pun setiap hari disebut nggak akan habis. Mulai dari rujak ulek sampai pecel sampai ini di sini ada nasi jamblang segala macam. Urusan makanan kita tidak kalah. Kenapa kita harus makan produk orang yang memusuhi kita? Kayak apa sih? Lah Anda kalau bertanya kayak apa, Anda di mana hidupnya? Itu sudah jelas di media disebutkan. Dan pengakuan dari mereka sendiri juga ada. Ini produk kami, produk kami, produk kami, produk kami. Karena mereka juga pengakuan bahwasanya saya kuat dalam sisi ekonomi. Jadi tidak susah mengetahui produk mereka. Itu bukan fitnah, itu fitnah, itu fitnah. Ini gimana fitnah? Wong pengakuan dari mereka sampai mereka menyebutkan kami punya jaringan bisnis gede ini kelas dunia. Nah, kalau memang sudah diindikasi atau bahkan jelas perusahaan-perusahaan itu mendukung untuk menghancurkan, untuk memerangi kaum muslimin, maka Anda harus bisa menghindar dari membeli produk mereka, jenis produk yang orang-orang kita juga punya. Kalau produk untuk bersaing tadi beda, tolong ini bedakan masalah ini. Sehingga ada orang tuh Masya Allah ya, semoga Allah memberikan hidayah. Ya, kalau ada orang mencoba menjaga diri dari membeli produk-produk itu, langsung diuruskan sana pakai dokar lagi sana, pakai becak. Alat-alat berat itu termasuk untuk bersaing, kalau tidak runtuh bangunan kita. Ini bersaing, bukan itu. Akan tapi yang kami maksud adalah urusan air minum saja. Kenapa? Tidak produk miliknya pondok pesantren itu, ustadz ini. Itu harus Anda beli. Kenapa Anda beli yang lain? Mana iman Anda? Ini serius. Nangis Anda. Seharusnya. Kok bisanya nelen air? Yang air itu ada bagian daripada keuntungannya adalah untuk merangi kaum muslimin. Ini kan belajar ilmu ribat ini. Ribat. Ilmu jihad ini, makanya bukan hanya sekedar dibaca, kita perlu kembangkan maknanya. Maksudnya Nabi menghadirkan, maksudnya hadis-hadis ini dihadirkan para ulama untuk membangkitkan jiwa perjuangan kita, jiwa menjaga umat. Nah, harus menjaga dong. Toko-toko yang diindikasi bahasanya dia memusuhi Islam, harus kita jauhi dong. Ada toko tetangga, saudara kita yang Masya Allah. Kenapa kok kita pusing? Sampai kadang kita sedih suatu ketika di sebuah tempat, katanya tempat belajar ilmu syariat, membela agama. Tapi semua makanannya adalah produk-produk yang diindikasi memusuhi Islam. Astagfirullah. Nah, kayak begini mohon maaf. Lalu di mana iman kita? Kita perlu jihadnya, nggak usah ada ke medan laga, nggak akan mampu. Gini aja nggak kuat kok mau di medan laga. Sembunyi paling kalau ada perang beneran. Orang-orang begini sembunyi.
Orang nahan haus saja untuk bisa minum airnya saudara. Sungguh kita melihat, Masya Allah, ada beberapa pesantren di Jawa Timur sana punya minuman. Sendiri ini minum. Saya lebih senang minum ini. Membeli keuntungannya untuk kepentingan pesantren dan sebagainya. Loh, kita budayakan hidup ini. Dan Anda yang punya perusahaan besar atau punya resto-resto besar, pastikan yang Anda jual di dalamnya adalah milik saudara-saudara Anda. Dan ini digunakan oleh orang-orang di luar sana. Orang di luar sana untuk menguatkan ekonomi mereka di luar Islam. Itu juga begitu, di kalangan mereka sendiri. Diutamakan di kalangan mereka sendiri. Selagi kita bisa mendapatkan dari saudara kita, kenapa kita ngambil orang luar? Begitu punya prinsip. Kalau ini ada kesepakatan hati semacam ini, usaha bangsa kita bangkit kok. Yang jualan ayam bangkit, yang jualan susu bangkit, yang jualan roti-roti, itu bangkit semuanya. Kenapa? Yang membeli ada. Sekarang mereka mau bangkit gimana? Karena saudaranya membeli miliknya orang lain. Lalu alasannya, Pak, lah milik kamu kualitasnya enggak. Gimana kualitasnya terbangun? Anda tidak pernah dukung dia agar berkualitas. Dia beli alat aja nggak bisa. Kenapa Anda? Dia nggak maju-maju. Kenapa Anda belanja di tempat lain? Serius ini masalah jihad. Ini harus ada. Alasannya, tapi kan itu yang megang juga orang-orang kita. Nah, misalnya ada sebuah toko barangkali yang diindikasi dia memusuhi Islam. Tapi yang punya toko kan sekarang orang kita. Nah, dimotivasi dia agar tahun depan sudah menjual produk saudara kita. Kan dahsyat kalau sepakat kita. Permasalahan adalah tamak. Dari zaman dulu itu sudah ada. Orang zaman penjajah itu yang lain jihad-jihad, ada yang dia nempel kepada kolonial, jadi antek-antek itu ada. Jadi nggak punya, yang penting dapat keuntungan, itu ada, zaman dulu sudah ada. Hari ini yang mati hati itu ada. Sehingga hanya mementingkan bisnisnya, mestinya kalau memang dia mesti punya pertokoan gede, kemudian dia berkata, tapi produknya adalah produk banyak milik orang yang musuh Islam. Karena dia punya iman, saya akan coba lacak di negeri ini, mana produk saudara kita, masukkan ke situ. Jihad, 2 pahala. Menghentikan produk yang memusuhi, yang kedua adalah mengangkat produk saudara kita. Dahsyat. Nah kalau dia hanya kalah dengan bisnis dan sebagainya, dia bisa jadi menjadi antek nanti. Kita perlu menumbuhkan ini kesadaran. Dan jangan dianggap sepele urusan ini. Yang Anda minum itu ada tanggung jawabnya. Kalau milik orang non-muslim saja, kita tidak dilarang kok beli. Yang penting bukan orang yang memusuhi kita. Oh, kita diajari hidup berdampingan dengan muslim dengan baik loh ya. Tetangga kita Nasrani, oke. Nasrani, hei saudaraku, tetanggaku, oke. Tapi kalau sudah ada suatu produk yang diindikasi atau sudah jelas itu memusuhi Islam, loh, kenapa kok Anda masih bisa meminum air tersebut? Mana jiwa pembelaan Anda kepada umat Nabi Muhammad SAW? Ada hitungannya demikian ini semuanya. Ini kita perlu membangun gini kesadaran makna ini. Jangan nuruti hawa nafsu. Lain lagi hawa nafsu, gitu aja kok susah, repot banget gini, nggak semua nggak boleh. Lebih baik saya puasa deh. Kecuali memang mau mati baru saya minum, gitu. Di sebuah perjalanan mungkin haus, nggak ada bu ya, nggak ada. Jangan mampir, jangan beli, nggak ada. Nanti puasa sehari aja kuat, kalau 3 jam aja masa nggak kuat. Diniati untuk jihad. Kecuali sudah keselak mau mati. Kita perlu lah ini yang kita kuatkan adalah jiwa kita, jiwa spirit kita, jiwa menjaga umat Nabi Muhammad SAW. Nah inilah makna ribat yang perlu kita hadirkan hari ini. Jangan bicara tentang perang-perang, nggak ada perang hari ini. Perang tembak-tembak itu ada aturannya sendiri. Akan tapi menumbuhkan jiwa membela umat di dalam diri kita masih bisa sampai hari ini. Itu saja. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang hidup sehingga selalu berpikir untuk membela umat Nabi Muhammad SAW, berjuang di jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.